Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Atas dasar apa ya Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami? Adakah sesuatu dalam hidup kami yang begitu berharga, sehingga Engkau rela memberikan hidup-Mu untuk menebus setiap kami? Bukan dengan barang fana Kau terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Balik. Satu lagi, balik. Ya, tangan di dada, atas. Maju. Ya. Saudaraku, kami baptiskan engkau. Pengampunan dosamu, pengubahan hidupmu yang lama dibangkitkan. Tuhan Yesus Kristus untuk jalan pengampunan dosa-dosamu. Iblis mundur oleh percaya kemenangan. Ya, saudaraku, kami baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk jalan pengampunan dosamu, penguburan hidupmu yang lama, dibangkit dalam satu hidup yang baru, yang penuh dengan kemenangan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Maksudnya Pras, mana Pras? Puji Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah menyatakan hidupnya, sudah melakukan, kami sungguh bersyukur Tuhan karena sukacita saudara-saudara kami yang sudah menyatakan hidupnya menerima baptisan ini Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati juga pelayan-pelayan baptisan Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami harapkan doa ini. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat duduk kembali ya Tuhan untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan kebetulan Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman. Seorang hamba-Mu yang menyampaikan kesenangan ini kepada kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan dan Engkau kuasai hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dan berlebihan Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami hari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sudah sempat hadir pada saat ini Tuhan. Bersertai mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini hari ini. Amin. Amin. Kita angkat pujian termasuk Hati
Hamba diberi kesempatan untuk bisa berdiri di aula ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, Bapak. Bapak, hamba adalah manusia biasa yang masih kekurangan, kesakingan. Ampuni dosa besar Bapak, supaya hamba layak untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, Bapak. Urapi hamba, bukalah hikmat, manfaat, pikiran hamba, supaya hamba bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu, Bapak. Urapi lisan bibir hamba, supaya hamba bisa berkata-kata untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, supaya nama Kristus dipermuliakan. Amin. Makasih Bapak, semua itu bukan kegagalan kami, tapi saya percaya melalui urapan-Mu Roh Kudus bekerja di dalam tubuh hamba pada pagi hari ini, supaya hamba bisa menjabarkan kebenaran firman. Makasih Bapak, semuanya berserah di tangan Bapak saja. Hamba berdoa di dalam satu nama tidak ada nama lain, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi ya semuanya. Kepada Bapak Iwan, juga kepada Bapak Madu, telah memberikan kesempatan kepada saya. Juga terima kasih kepada Bapak Dena yang kesempatan saya hari ini, kesaksian saya yang kedua kalinya dan khotbah hari ini untuk ketiga kalinya. Saya belajar untuk bisa memuliakan nama Tuhan ya. Khotbah yang mana tapi hari ini saya puji Tuhan karena saya merasa Pak, hidup saya semuanya Pak, kalau saya lihat sekarang Pak, hidup yang paling saya paling nikmati dan saya paling bahagia ini hidup saya ini. Karena saya merasa Tuhan pun bekerja dalam kehidupan saya yang luar biasa. Yang mana dipikir manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada. Semuanya mungkin bagi Tuhan semua. Jadi saya hari ini bahagia ya, yang mana saya mempunyai cucu, mempunyai segala-galanya. Tapi hari ini saya juga telah dilepaskan dari belenggu ikatan narkoba. Itu yang luar biasa buat saya. Istri saya dan anak saya kemungkinan dari kesaksian saya ini masih juga setengah percaya setengah enggak. Karena dia merasa kok gampang. Tapi saya mempunyai alat dahsyat. Amin. Tidak bisa percaya buat manusia. Amin. Jadi saya percaya Tuhan saya itu dahsyat dan luar biasa. Dan saya merasa saya dipulihkan di tempat ini. Saya juga terima kasih kepada Tuhan Yesus telah membawa saya ke tempat ini. Dipulihkan di sini, dicelihkan mata saya satu hari demi satu hari. Memang tiap hari gesekan-gesekan itu memang ada. Saya hari ini mau membahaskan masalah hati ya. Mari kita baca Injil Sikel 36 ayat 26 sampai 28 ya. Saya memohon kepada saudara-saudara seiman kami untuk menghormati iman Tuhan, untuk berdiri kita membaca ayat 26 27 28. Mari kita membaca ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu,
dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi saya jujur ya, saya dari kecil, dari keluarga Kristen, saya mengerti firman Tuhan, saya banyak menghafal-hafalkan firman Tuhan, tapi saya tidak melakukan dan tidak taat untuk melakukan firman Tuhan. Hanya pintar saja, di pikiran dan di bibir saja, tapi di hati untuk melakukan itu tidak ada. Saya hari ini bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah menyediakan kepada saya di sini. Saya menjadi orang Kristen untuk bisa berubah, untuk apa? Berubah, saya tidak narkoba, satu. Kedua, berubah karakter saya. Karakter saya sebelumnya itu adalah orang yang keras, yang luar biasa kerasnya. Bukan, saya tidak perlu cerita diri saya baik atau keras atau gimana. Banyak orang yang mengenal saya. Saya sosok orang yang sangat keras sekali. Jadi saya itu, kalau segala perbuatan nanti saya pikirkan itu ke belakang, yang pasti saya jalani dengan keberanian saya keras. Tapi di mata manusia kalau hari ini saya bangga, tapi kalau di mata Tuhan saya sudah mengenal firman Tuhan, saya tidak mau nama Tuhan saya jual hanya begitu. Kasihan nama Tuhan, karena Tuhan melihat saya apa? Kalau saya bukan orang Kristen, tapi jijik kepada saya. Saya berharap juga saudara-saudara seiman di sini ya, kalau sudah mengerti firman Tuhan dan melakukan, memang setiap hari satu hari tidak bisa. Tapi saya percaya ya, tiap hari, bukan tambah buruk, tapi yang mana pasti tambah baik ya. Jadi tiap hari tambah baik. Hari ini kita tidak bisa, kita mempunyai kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan bisa memberikan Roh Kudus kepada kita untuk bisa memberikan kita dan memberi jalan keluar untuk menuntun jalan kita ke jalan kebenaran. Hatinya bejat, mempunyai hati iri, mempunyai hati dengki, mempunyai hati banyaklah hatinya ya, keinginan yang untuk mengingini, tidak pernah dia kok bisa, saya tidak bisa, hati jahat itu ya. Tuhan tidak mengabulkan. Jadi Tuhan itu mengharapkan hati kita itu betul-betul. Saya hari ini memohon kepada Tuhan minta mengubah hidup saya yang berkaitan narkoba. Mungkin kalau itu ada yang saya terima, saya memohon juga berkat yang lainnya, yaitu hati yang baru. Jadi saya di sini sebelumnya kehidupan saya yang mana anak saya tahu ya, kadang-kadang kalau saya terlalu aja saya jujur, banyak anak saya mobil saya gembosi. Saya dipikir-pikir, saya dibejat, saya jahat. Sedangkan di anak saya, kepada orang pun kalau saya tidak senang hati saya, di Amerika pun mobilnya itu saya dongkrak. Bukan saya dongkrak, saya pun 4 saya dongkrak. Biar mobilnya tidak ada banyak. Itu saya. Saya berani segala-galanya, menghalalkan segala cara, tapi kalau sekarang saya mengerti firman Tuhan, saya takut akan firman Tuhan. Karena saya percaya Pak, mata Tuhan itu ada di mana-mana. Perbuatan saya semua itu bisa melihat Tuhan. Karena saya percaya Pak, di Amerika itu semua kamera ada ya, termasuk di sini juga kamera Tuhan. Kamera Tuhan itu ada. Jadi saya hari ini mau dibentuk, dipulihkan, supaya menjadi sosok-sosok yang betul, yang dahsyat dan luar biasa. Saya hari ini mau tidak melihat ya masa saya yang dulu yang suram, yang mana bebal ya. Jadi bebal yang nggak bisa memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya sisa hidup saya mau saya serahkan kepada Tuhan. Saya capek, betul-betul saya akan bersandar kepada Tuhan. Jadi saya finish hidup saya sampai mati, saya tetap berkorban kepada Tuhan. Saya berharap juga kepada saudara kami seiman di sini untuk bisa mendoakan saya supaya saya tetap kuat-kuat untuk menjalankan firman Tuhan, bukan kegagalan saya, tapi berkat doa-doa kalian semuanya. Saya percaya Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan saya, satu hari demi satu hari, satu hari demi satu hari. Saya di sini juga ada gesekan ya, gesekan. Tapi kadang-kadang gesekan itu
saya bisa mengatakan perkataan yang kotor, yang menyakitkan hati orang. Saya minta ampun kepada Tuhan ya. Yang mana Tuhan, kenapa kok Tuhan membuat saya begitu? Saya minta ampun, saya sujud kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan bisa memulihkan saya, untuk bisa saya menaati akan firman Tuhan dan menjalani firman Tuhan. Kadang-kadang saya juga menghakimi orang ya, perbuatannya yang tidak betul. Saya merasa gagah, saya adalah seperti orang tidak pula-pula kepada Tuhan. Saya menghakimi. Sebenarnya di mata Tuhan itu jahat, kita tidak boleh menghakimi. Kita doakan, bukan kita menghakimi. Itu saya berdosa kepada Tuhan. Saya minta kepada Tuhan. Karena apa? Semua penghakiman saya tahu, semuanya di atas Tuhan. Jadi saya pun hari ini hidup tidak sempurna. Saya tiap hari di sini diproses untuk mau menjadi orang yang sempurna. Saya mau menerima teguran. Kalian kira-kira kalau saya ada kesalahan, saudara kami di sini tegur saya ya, saya mau dipulihkan ya. Supaya apa? Nama Kristus saya juga. Kalau saya kabarkan itu enak ya. Kalau saya bisa bicara di mimbar, tapi tingkah laku tidak sama saja saya ini bohong. Jadi saya berusaha sedapat mungkin untuk hidup saya disempurnakan kepada Tuhan. Di ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang lembut, hati yang taat, hati yang tidak keras. Mau belajar banyak hal. Nomor satu, banyak hal yang baru yang belum kita ketahui saat kita sudah bertobat. Tetapi adalah sebuah keharusan untuk bisa kita belajar sesuatu dari Roh Kudus. Jadi kita tidak ngerti ya. Semua pemahaman itu luar biasa. Kita tidak urapan Roh Kudus, yang mana tentang bagaimana kita harus bersikap apa? Bersikap menghadapi orang, berbicara, berpikir seperti yang Tuhan mau, dan kita harus mau menyuruh diri kita untuk selalu belajar, bukan menyakiti hati orang. Yang B1B bisa ditegur, semua orang bertobat pun bisa berbuat salah. Mana ada orang yang tidak pernah bertobat, tidak pernah salah. Kita manusia, semua manusia kedagingan, semua tidak ada yang sempurna. Jadi tidak ada orang yang tidak ada berbuat dosa dan tidak bisa berbuat salah. Tapi ingat, yang penting adalah bagaimana kita mau dididik dengan teguran. Jika kita berbuat salah, bahkan dosa, dan kemudian belajar dari kesalahan untuk membuat sebuah perubahan yang benar dan baik bersama Roh Kudus. Jadi saya percaya ya, firman Tuhan itu yang mana sangat dahsyat sekali. Jadi kita harus belajar untuk mau ditegur, untuk mau dikoreksi, untuk mau dikritik, untuk apa? Menjadi orang yang sempurna, gitu. Untuk memuliakan nama Tuhan. Saya pun tidak sempurna, saya hari ini jadi orang yang berubah yang segala-galanya. Tapi saya di sini mau merendahkan diri, mau dibentuk, mau dikritik, mau difitnah, mau segalanya. Sebelumnya saya pernah difitnah, tapi saya merasa apa? Merasakan sombong saya, mengatakan kata-kata yang tidak baik, itu jahat gitu. Saya disuruh kepada waktu saya difitnah, saya bisa bersandar kepada Tuhan, itu dahsyat. Karena sama saja apa? Tuhan memproses saya itu luar biasa, seperti mungkin itu yang luar biasa. Kalau saya baik kepada orang baik kepada saya, itu biasa Pak. Yang saya hari ini mau belajar yang satu, belum saya belajar hari ini, saya minta tuntunan bersama. Orang yang tidak baik kepada saya mau baik kepada orang. Saya berusaha Pak. Bukan saya minta dibolong saja, karena saya tahu penghakiman semua di tangan Tuhan. Biar saya baik orang itu, biar saya membakar bara api di atas kepala. Itu yang saya tahu. Jadi saya hari ini belajar ya. Yang kedua, hati yang taat. Di ayat 26-27, ketaatan kepada firman-Nya adalah syarat mutlak untuk kita bisa mengalami hidup bersama-sama setiap hari. Kita tidak menyukai bahkan memberkati perbuatan dosa.
tidak mau kompromi dengan tawaran dunia. Kerinduan hati kita adalah bagaimana kita bisa sebagai pelaku firman. Jadi kita harus melakukan firman melakukan satu hari kita tahu firman ini firmannya begini. Kita harus melakukan. Bukan kita menjadi beban, kita tahu firman ini begini, tidak boleh begini, kita lakukan. Hari ini minta ampun, besok pasti melakukan lagi. Hari ini minta ampun, besok melakukan lagi. Itu namanya beban. Kalau sudah mengerti firman Tuhan, sekali ampun boleh. Paling banyak 2 kali ampun, kalau 3 kali ampun, langsung dibakar lagi. Jadi saya pun bukan menjadi orang Kristen yang baik, tapi saya berusaha sebaik mungkin sekarang hari ini untuk masa depan saya ini saya menjadi orang Kristen yang radikal. Saya tidak akan kompromi untuk dosa. Nanti kalian bisa melihat saya, bukan saya sok-sok pintar bicara, nanti bisa. Kalian kalau mengenal saya, tingkah laku saya di luar tidak betul, boleh kalian mendaprak saya. Bilang kepada saya, omong kosong, omongnya gede, nangisnya nangis mata buaya, boleh Anda membicarakan saya. Karena saya berapa? Betul-betul sungguh-sungguh ya. Yang mana hari ini saya merasa apa? Hidup saya kalau jalan betul, saya sudah luar biasa. Itu semua semuanya itu ada di tangan saya. Hari ini kalau saya berbuat baik saja, semuanya sudah saya raih. Keluarga sudah saya raih, semuanya sudah saya raih, semuanya. Materi sudah saya raih, semuanya saya raih. Yang terutama satu keselamatan yang sudah saya raih. Itu yang sudah bisa saya beli. Luar biasa Yesus kepada saya, yang mana mengubah saya di tempat ini, menjadikan mata saya supaya mau mengerti akan kehendak firman Tuhan. Hati yang tertuju kepada Tuhan. 3 ya. Jadi saya dalam semua persoalan saya tujukan kepada Tuhan. Semua persoalan, mau orang itu jahat, mau itu orang baik, mau orang itu apa, semuanya saya tujukan kepada Tuhan. Saya sujud dan minta apa? Pengurahan kepada Tuhan apa? Memberikan kepada saya taat, tunduk otoritas Tuhan. Saya tidak mau berbicara sekarang, saya berusaha untuk bisa memegang lidah saya. Karena mulut ini berbahaya ya. Dari perkataan sedikit nanti bisa mendalam, bisa menyakiti orang, itu dosa. Saya tidak kepingin mulut saya dipakai untuk mengatakan gosip-gosip orang. Saya mulai hari ini, saya menggunakan diri untuk bisa memakai mulut saya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tidak mau, saya bukan sombong. Nanti Anda bisa melihat saya, tingkah laku saya bagaimana, betul atau tidak. Karena saya sudah cukup. Karena banyak perkataan, banyak perkara. Lebih baik kita diam diri. Kalau perlu bicara hanya untuk firman Tuhan. Itu aja yang bisa saya sharingkan ya kepada saudara kami seiman. Di Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca di Amsal 4 ayat 23 ya. Amsal 4 ayat 23. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita sudah menjadi anak Allah. Ingat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hatinya buruk, menggosipin orang, membicarakan orang, menghakimi orang, memfitnah orang. Itu semuanya Tuhan itu jijik. Saya berusaha untuk Tuhan kudus, untuk bisa memulihkan saya, menuntut saya ke jalan kebenaran. Supaya apa? Semua yang dari dunia akan saya buang. Karena saya sudah capek betul-betul. Karena saya hari ini sudah sangat bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Tuhan saya yang dahsyat dan luar biasa, yang mana telah memenangkan saya dari narkoba yang dipikirkan manusia sangat sulit ya, 32 tahun ya, yang mana sebenarnya sudah mengakar ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semuanya itu seperti dahsyat, seperti gampang.
Saya hari ini jujur, saya bukan ngomong sombong ya. Saya bukan ngomong coba Tuhan. Hari ini ada foto di depan saya tempat itu, saya tidak mungkin saya pakai. Tapi saya bukan sombong hari ini. Bukan saya hari ini mencari orang yang tak coba saya cari untuk bertobat. Saya tidak. Karena saya sama saja kami coba Tuhan. Tapi saya menjawab supaya minta urapannya Tuhan yang luar biasa, supaya memberi kekuatan kepada saya yang luar biasa, yang dahsyat. Karena saya apa? Hanya satu tujuan saya, ini saya satu, ini saya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Saya tidak ada untuk pikiran yang lain-lain. Saya kepingin untuk bisa keluar sama cucu, bisa istri, bisa pelayanan. Waduh, itu kebanggaan buat hati saya. Yang mana sebelumnya saya itu dianggap dengan istri saya itu saya ini orang bebal yang sudah tidak bisa bertobat kalau saya tidak mati. Sampai divonis begitu, seperti orang waduh, iya benar ya. Orang di mata teman di mata anak saya semua nggak berani bilang saya ini orang bebal karena apa? Anak saya orang kaya semua. Tapi di belakang saya masih ngomong, dulu papanya ngobat. Tapi hari ini dahsyat ya, yang mana Tuhan bisa memulihkan saya. Anak saya sudah jadi, saya juga menjadi orang yang sebagai engkau ya, yang mana bisa kumpul sama cucu semuanya, cucu bisa telepon saya, senang sekali ya. Dan saya merasa hidup saya ini hari ini paling bahagia ya. Sebelumnya hidup saya itu paling sengsara dulu, karena hidup saya dengan istri saya tidak satu rumah. Pak. Istri saya tahu saya ngedrag, saya ditinggal Pak. Di luar rumah anak saya. Pikir-pikir kok Tuhan kok gini ya, katanya dipersatukan dengan manusia, tidak boleh cerai dengan manusia. Pasti firman Tuhan kok melakukan gitu buat saya. Saya begitu Pak. Jadi seperti orang itu, saya sok merasa istri saya salah. Sebenarnya saya yang salah. Karena istri saya kepingin supaya saya betul-betul saya bertobat supaya mau kumpul. Tapi saya seperti orang itu merasa, lu juga percuma ke gereja kakaknya nangis, tapi lu tidak mengerti firman Tuhan. Lu mengerti firman Tuhan kok melakukan buat aku begitu. Gitu saya Pak. Tapi sekarang luar biasa Tuhan itu menjadikan saya, kamu keliru. Jangan kita menyalahkan orang. Salahkan diri kita sendiri dulu. Kita harus membenahi diri. Kenapa warga begitu sampai sama kita? Kita benahi dulu. Baru kita tahu, kita ikhlas kepada Tuhan. Tuhan itu dahsyat ya, luar biasa. Benar-benar dahsyat. Saya bukan pintar ngomong ya. Saya juga tidak membayangkan dan tidak memikirkan bahwa Tuhan dahsyat untuk kehidupan saya seperti hari ini. Saya bangga mempunyai Tuhan saya luar biasa. Saya tiap kali kalau di pelayanan nyanyi di sini, saya sekali-kali suka nangis. Nangis itu bukan saya mau nangis ya. Saya sebenarnya sebagai laki saya juga malu nangis. Tapi yang mana urapan Tuhan itu luar biasa, yang menjadikan mata saya, Tuhan dahsyat buat kehidupan saya, yang mana adik saya sudah meninggal, masalah juga narkoba, tapi Tuhan masih memberkati saya dan memberi kepada saya materi yang berlimpah-limpah. Itu kan luar biasa kepada Tuhan. Masih memberi kesempatan kepada saya di tempat rehabilitasi ini, dipulihkan di sini, dan saya menjadi sosok yang pemenang. Itu yang saya banggakan, Pak. Sampai saya nangis luar biasa. Tuhan dahsyat kepada kehidupan saya. Jadi saya percaya Tuhan saya Maha tahu ya, di Amsal 15 ayat 3. Jadi Tuhan itu Maha tahu segala-galanya. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memiliki hati yang baru dan roh yang baru sebagai tanda bahwa kita sudah bertobat dan lahir baru. Kalau saya lahir baru, Tuhan kepingin apa? Untuk menunjukkan bahwa hati saya juga harus baru. Ceritanya mengakui bertobat, tapi hatinya busuk. Sama saja itu bukan bertobat, Pak. Saya berusaha untuk sedapat mungkin tiap hari Tuhan membenahi saya, memberi urapan Roh Kudus untuk membenahi hidup saya. Karena saya percaya di dalam firman Tuhan di 2 Timotius 3:16,
Segala tulisan yang diberikan Allah memang bermanfaat untuk mengajar saya, untuk menyatakan kesalahan saya, untuk memperbaiki kelakuan saya, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk mendidik saya dalam kebenaran. Jadi tiap hari apa? Supaya lebih baik. Dengan demikian tiap manusia kemudian Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik, bukan setiap perbuatan yang jelek. Hari ini baik, besok pagi jahat, besok pagi jahat lagi, sama saja bohong. Jadi saya berusaha untuk bisa taat akan firman-Nya dan takut akan perintah-Nya. Saya lebih takut kepada Allah karena Allah saya percaya Tuhan saya mempunyai mata di mana-mana melihat saya. Kalau saya bisa bicara saja, saya doa pun saya Allah. Karena apa? Kalau saya kencang dan tidak kanan kiri, kencang dan taat akan firman Tuhan, mudah saja. Firman-Nya itu seperti orang itu berbicara sama kita itu seperti orang itu tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak masuk akal ya. Semuanya itu masuk akal buat Tuhan ya. Karena kita ciptaannya Dia, mereka bisa berkenan kepada Allah. Jadi kalau Allah menginginkan hidupnya kita berkenan kepada Allah, Allah berjanji akan memberikan kepada kita hati yang baru. Kita minta, gampang kan? Kalau kita tidak bisa minta kepada Tuhan, karena Tuhan itu jadinya dengan dahsyat firman Tuhan. Saya tidak tahu, tapi saya percaya, Pak. Saya kepingin untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti bisa memakai saya lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat setiap hari, lebih dahsyat untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan katakan, aku berikan hati yang baru dan roh yang baru. Sebab bagaimana aku katakan, anggur yang baru tidak akan pernah bisa disimpan dalam kehidupan yang lama. Matius 9 ayat 17. Boleh yang tua karena jika demikian kantong itu akan koyak, hingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Jadi saya percaya hari ini Tuhan Yesus Kristus saya sebagai juru selamat saya telah memberikan kantong baru kepada saya, kantong anggur yang baru ya istilahnya untuk saya, supaya saya betul-betul menjadi pemenang untuk memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ini membuat kita semakin mengerti kalau Allah hendak melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat, pasti tidak mungkin Dia mulai dari hati yang lama. Kalau hati yang lama kita sebelum-sebelumnya suka gosipin orang, suka berbicara orang, bisa menghakimi orang. Pokoknya hati yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau orang itu berbuat jahat juga, makanya dia itu begitu, makanya Tuhan hukum orang Tuhan, kasih orang hukuman itu supaya tangannya patah atau supaya apa? Itu tidak boleh. Karena Tuhan tidak menginginkan hati yang buruk. Hati yang jahat dulu. Biar serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang melakukan dulu. Jadi kita tidak boleh ya bilang, kita berarti hati yang jahat. Kalau kita mewakili firman Tuhan, kita minta doa apa? Untuk memberkati. Jangan memponis. Jangan satu hari mau disempurnakan sini. Nanti saya keluar, saya kepingin nama. Banyak contoh ya. Seperti Daud. Hatinya baik sekali ya, yang mana taat, dia dari perkara, dia dipercaya, yang mana kita mempercaya dia perkara-perkara besar, hanya sudah tidak berbuat dosa ya, yang mana tapi berzina dengan kecil juga. Tapi kenapa? Di mata Tuhan, Daud masih apa dosanya? Membuka hati dan minta pengampunan dosa. Minta apa? Ditegur kepada binatang. Dia mau. Kepada Tuhan kita bisa berbuat dosa. Jadi saya percaya ya, seperti Tuhan berkenan di dalam hati Tuhan berkenan kepada Daud. Jadi seperti Daniel, Yusuf, dia kan mempunyai hati yang baik. Daniel digositin orang, dia tidak mau nyembah, ini aja dipakai dia.
Yusuf dikhianati saudara, dijual, diatakan. Aneh ya, saya mengampuni. Minta Roh Kudus itu, saya pun tidak bisa. Tapi saya percaya melalui janji Roh Kudus kepada saya percaya, saya pasti bisa. Karena Tuhan saya dalam firman-Nya itu hujan dan angin dan tidak berdusta. Karena saya percaya di firman-Nya, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kutunjukkan kepadanya. Jadi saya percaya dengan firman Tuhan hari ini, saya mau dipakai Tuhan untuk lebih-lebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, apa yang saya sampaikan di atas gambar ini adalah hal-hal yang benar, yang tidak berbohong dengan saudara. Apabila saudara dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa menciptakan dan menjadikan apa saja apa yang Tuhan mau. Amin. Karena bagi dia dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Allah bisa mengubah air menjadi anggur, Allah bisa mengubah hitam menjadi putih, Allah mengubah dari kematian menjadi kehidupan. Ya. Apabila saudara percaya dengan sungguh-sungguh menyerahkan hatimu kepada Tuhan, Tuhan bisa menjadikan apa saja untuk kehidupan kita. Contohnya, melihat sudah dengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zepri pada pagi ini adalah yang kedua kalinya mereka berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, itulah contoh yang baik. Ketiga kali ya. Ketiga kali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya apabila dia mau dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memperbaiki, terus memulihkan, terus akan memakainya dengan luar biasa. Ya, buat kita tidak terlalu sulit, kita hanya bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, dan Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai orang-orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dari orang-orang yang hina dan terbuang dari masyarakat dan dari dunia ini bisa dipakai Allah menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin. Kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 36 ayat 26 sampai dengan 28 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari sukumu dari hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kalau saudara perhatikan ayat ini mulai dari 26 sampai dengan 28, inilah ada satu perkataan-perkataan yang Tuhan katakan yang luar biasa. Yang pertama dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ya. Apa saudara? Hati yang baru. Hati yang lama saudara keras. Hati yang lama saudara tidak peka. Hati yang lama saudara tidak suci, tidak kudus, dan tidak benar. Yang saudara lakukan dalam kehidupanmu adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun Tuhan berjanji kepada setiap orang yang berbalik kepada Dia dan percaya kepada Dia, maka semua kehidupannya akan direstorasi, diubahkan. Terutama dikatakan di sini Allah akan memberikan hati yang baru. Dan Allah berjanji kepada umat Israel untuk memulihkan Israel bukan sekedar secara jasmani. Ya, pada waktu saudara bertobat dan meninggalkan dosa, saudara bukan diubah secara jasmani. Tadinya hidupnya pesek, saudara juga tetap pesek. Ya, tadinya hidupnya mancung tetap mancung. Mukanya jelek juga tetap jelek, tidak ada perubahan. Tapi yang diubah adalah hati yang dari dalam. Perhatikan dikatakan ya, bukan secara jasmani ya, tetapi juga rohani. Yang diubah adalah secara rohani. Rohani yang dikatakan, pemulihan ini akan mencakup pemberian, dikatakan pemberian hati. Ya, dikatakan pemberian hati yang baru kepada mereka yang selembut daging, supaya mereka akan mentaati firman Allah.
Apabila saudara tidak memiliki hati yang lembut, saudara tidak bisa mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan karena hatinya keras. Ya. Orang yang hatinya keras jangan berharap orang itu bisa mengampuni orang lain. Kalau hatinya lembut, saudara mudah. Ya. Segala sesuatu yang lembut ya, saudara. Saya ada kasih contoh, kalau saudara bisa punya contoh, ada besi. Kalau besi saudara mudah sekali, mudah atau sulit untuk dibentuk. Sulit kan? Karena apa? Keras. Saudara ambil kertas itu lunak atau keras? Gampang nggak ditepuk? Nah, saya mau kasih tahu orang yang keras hatinya, Allah akan membentuk saudara. Ya, dia mengeraskan hatinya dengan cara apa? Seperti besi saya contoh. Untuk bisa ditembak diapain? Dibakar. Hati-hati. Perhatikan. Dengar baik-baik. Kalau saudara tidak mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan memakai cara kekerasan untuk membakar saudara supaya bengkok sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara mudah dibentuk, tidak ada kekerasan lagi, lunak, saudara tidak mengalami sakit penyakit. Bukan sakit hati, tapi sakit penyakit tidak mengalami tantangan dan kesulitan. Allah mudah membentuk kita. Tapi keinginan Allah ini tidak saudara bisa tahan. Allah mengendaki setiap orang itu dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan di hadapan Tuhan. Jadi mau tidak mau Allah tetap membentuk orang itu, membentuk saudara dan saya. Kalau saudara tidak bisa lembut, Allah bisa dengan kasar. Jadi dikatakan dengan api. Dengan apa? Dengan api. Dibakar saudara gitu. Dan akhirnya saudara dibengkokkan gitu. Tapi untuk apa itu bisa lakukan? Saudara mengalami sakit penyakit dulu, saudara ditegur dulu sama Tuhan, disentil dulu sama Tuhan, baru saudara melakukan. Lebih baik saudara hati memiliki hati apa? Yang lembut. Ya saudara perhatikan. Memberikan hati yang baru. Ya, memberikan hati yang baru. Kamu akan memberikan hati yang baru, bukan hati tetapi juga bukan hanya hati, tapi roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi hati yang keras ini diubahkan, diganti menjadi hati yang lembut. Ya, hati yang lembut, hati yang menjauhkan hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, yang tadinya mau berontak, yang tadinya hatinya keras, tidak mau percaya, menolak, ya. Lalu pada waktu sudah percaya dan berbalik kepada dia, maka sudah diberikan hati yang baru. Gitu. Bukan hanya hatinya, tapi rohnya juga roh yang baru. Luar biasa, ya. Karena dikatakan ada di dalam roh, di dalam orang itu ada roh perzinahan, di dalam orang itu ada perjudian. Wah, ada enggak? Nah, itu semuanya dikeluarkan dari tubuh kita, dari roh-roh itu digantikan dengan roh Allah yang bertata dan berkuasa dalam hidup kita sebagai benar. Benar ini saudara, saya pelajari benar-benar gitu. Ya. Karena kita mengeraskan hati. Ya, kalau saudara mengeraskan hati, saudara, iblis paling suka. Karena memang iblis bekerjanya di situ. Gitu. Banyak orang yang tidak paham, hidupnya dikendalikan dan dikuasai oleh iblis. Iblis caranya tidak kelihatan, tapi melalui pikiran dan hatimu bekerja dalam hidupmu, merusak kehidupan kita dengan cara-cara hidup yang demikian. Saya kasih tahu. Ada kesempatan saya akan menyampaikan kepada saudara bagaimana iblis itu bekerja dalam hidup seseorang. Kalau saudara mengerti ini dan saudara hidup dalam kebenaran. Tapi kalau saudara nggak tahu, saudara menjadi bulan-bulan iblis. Tapi kalau saudara tahu, ya, saudara akan hidup yang enak, normal dan nyaman. Kalau saudara tidak tahu, saudara hidup dalam permainan iblis. Melalui apa? Tipu daya dia yang saudara hidupi. Nah, nanti ya saudara, saya ada waktunya. Kalau saudara tidak paham, ini hal yang biasa. Tetapi dia bekerja dalam hidup kita itu hal-hal seperti itu.
Ya, dikatakan di sini. Penjelasan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohnya apa saudara yang diberikan itu? Rohku. Siapa rohku? Roh Allah itu Roh Kudus akan diberikan ke dalam hidupmu. Wih, dahsyat saudara. Ya, Allah begitu luar biasa dikatakan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap pegang pada peraturan-peraturanku. Dahsyat ya saudara. Dikatakan apa? Karena ada roh Allah dalam hidup kita penuh dengan ketaatan. Dan ketetapan peraturan yang ditetapkan dalam hidup kita, oleh sebab itu kita mampu hawa nafsu dan hati yang sangat keras. Ya, dikatakan demikian. Kita memberikan roh yang baru. Allah juga memberikan menaruh roh kudusnya di dalam diri kita. Bandingkan dalam Yesaya pasal 11 ayat 19 dan 20 mengatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain yang hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Mereka, ya, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, kebenaran firman ini akan masuk dalam hidup orang itu. Orang itu menjadi orang yang taat, orang yang berada kepada Allah dikatakan supaya mereka menjadi umatku. Dan aku menjadi Allah mereka. Dan aku menjadi Allah mereka dikatakan. Dalam Mazmur 54 ayat 9 sampai 13 mengatakan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kekirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang. Kalau ada di antara kita yang berbuat dosa, melakukan hal kesalahan dan lain sebagainya, firman Tuhan menegur kita dengan lembut. Kadang-kadang firman Tuhan menegur kita dengan berat. Itu merupakan satu firman yang disampaikan buat kita supaya kita bertobat dan berbalik kepada jalan-jalan yang benar dan supaya mereka diselamatkan. Kalau saudara tidak ditegur oleh firman Tuhan, yang dilakukan tidak disampaikan kebenaran firman Tuhan, maka saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan dan saudara akan binasa. Ya, karena dikatakan di sini firman Tuhan seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, saya pernah dikatakan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan jalan apa? Dengan jalan mereka disampaikan. Dengan mereka mengalami perubahan dikatakan. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada yang. Dengan jalan apa? Dengan jalan saudara disampaikan. Jalan-jalan yang benar untuk menuju kepada kehidupan yang baru dengan Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita tinggalkan dosa dan kita berbalik kepada jalan yang benar. Allah akan menunjukkan kepada kita. Pada waktu kita benar-benar berserah kepada Dia, maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Seluruhnya dikatakan diberikan hati yang baru, roh yang baru, roh yang taat, yang akan peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan dengan setia melakukannya itu, ya. Tidak cuma sewaktu-waktu. Pada waktu moodnya baik, kita setia, kita benar. Tapi moodnya tidak baik, kita tidak setia, tidak benar. Ya, tidak seperti itu. Tapi kesetiaan itu sampai selamanya dikatakan di situ. Ya, perhatikan di situ. Nah, kemudian dikatakan pekerjaan ini mencakup perjanjian baru. Ya, mencakup perjanjian baru. Ya, firman. Ya, katakan aku akan menaruh firman